Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang V SPI Channel. Di video kali ini Kang V akan mengulas tentang QC, Quality Control, yang tidak kalah pentingnya dengan SOP yang di video sebelumnya, bahwa Kang V mengulas tentang bagaimana pentingnya SOP dalam manajemen produksi pada usahanya usaha sadul UKM. Nah, di video ini Kang V akan membagikan terkait pentingnya quality control untuk pengendalian mutu. Nah, quality control itu adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau bisnis atau UMKM untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Proses ini bagian dari memproduksi kualitas. Jadi ini yang kemarin kita ulas, bagaimana sadul UKM itu memperbaiki image bahwa ketika diproduksi dalam jumlah sedikit itu bagus, dalam jumlah banyak itu udah mulai kurang bagus. Nah, ini kita coba ulas melalui QC. Cara kerja QC adalah kita harus menentukan dulu standarnya, ya. Standar yang masuk ke dalam standar kualitas kita itu yang seperti apa. Yang kedua, menjelaskan visi dan misi dari brand kita ini. Yang ketiga, memperbaiki produk yang ditawarkan. Jadi QC itu ada 3 hal, ya, 3 poin. Manfaatnya yaitu QC ada 4 poin. Yang pertama, produksi lebih konsisten. Tadi dibilang kalau produksi sedikit 50 ke bawah itu bagus, ya kan, toppingnya juga cakep-cakep gitu, tapi ketika di atas 50 itu udah mulai tidak seperti standarnya atau tidak memenuhi standar. Nah, itu jadi ada poinnya, produksi lebih konsisten, berapapun yang diminta atau yang diproduksi itu bisa kita dapatkan kualitas yang sama. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Jadi efisiensi di mana produksi itu pengolahan ketika kita ada proses QC, quality control, nah mengurangi pengulangan produksi. Contoh misalkan ada yang pesan 50 atau 100 nggak di QC, kita kirim terus dikomplain, nah kita kan akan memproduksi ulang untuk memperbaiki citra kita. Disinilah kita meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan. Nah, untuk mengurangi komplain, jadi ketika kita sudah produksi, diharapkan sadul UKM sudah harus bisa mengecek poin-poinnya apa aja sih yang ada di QC kita. Contoh misalkan, tidak boleh ada rambut, tidak boleh ada semut kalau di makanan. Ini benangnya standarnya toleransinya berapa meter, terus juga dari potongan kain itu tadi berkorelasi dengan standarnya dia. Berapa nih ketika di QC dari misalkan benang-benang seperti ini, bahan seperti ini. Nah, dia itu harus dicek dari poin-poin QC-nya. Kalau makanan dari mulai tesnya, rasa, dari mulai bentuknya. Kalau misalkan craft itu dari misalkan ini kan gelang. Nah, kalau makan pakai kawat, apakah dia masuk standar dari sisi safety-nya? Ketika misalkan ada yang masih tajam, ya kita gerinda supaya nggak tajam dan membahayakan si user yang menggunakan produk kita. Yang keempat, memungkinkan bisnis untuk berkembang. Nah, ketika kita mulai terpercaya oleh pelanggan, ketika kita mulai kualitas kita mulai diakui, nah bisnis itu kan trust, kepercayaan pelanggan atau bagian dari servis kita, yaitu menjaga pelanggan itu tidak komplain, ya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan QC, quality control. Tapi sebelum masuk ke tujuan QC, nah jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe channelnya Kang V SPI Channel, nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video Kang V berikutnya. Yang merasa ini videonya bagus, di-share supaya banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Kalau memang videonya bagus, jangan lupa juga di like, ya, like videonya. Oke. Contoh atau tujuan dari QC. Tujuan QC itu memastikan kualitas dan keamanan produk yang diproduksi, ya. Itu tujuan dari QC. Nah, kalau di manufaktur biasanya ada tim QC-nya sendiri. Jadi
orang produksi itu menghasilkan produk masuk finishing, nanti akan diambil sampel-sampelnya ya. Atau dari proses misalkan mixing, nah di situ diambil juga samplingnya. Nah bagaimana kalau kue itu roti pengembangan atau density-nya, nah, itu masuk standar teman-teman dari QC. Timbangannya juga dicek quality controlnya. Jadi alatnya, produknya semua dicek untuk apa? Untuk menjaga atau memastikan kualitas dan keamanan produknya ya. Jadi semua dicek sama tim QC, bahkan mereka punya tabel untuk bagaimana mengecek dari sisi poin-poin standar yang sudah ditentukan. Oh ini standar masuk checklist, ini masuk checklist, kalau enggak berarti strip. Kenapa? Keterangannya nanti ada. Terus misalkan kalau makanan kue 3 bulan atau 3 hari, nah QC itu ngecek, dia akan menyimpan sampel di suhu ruang yang ditentukan sama standarnya. Misalkan dia harus dingin, berarti di suhu dingin. Kalau di suhu ruang, berarti suhu ruang. Nah dilihat selama 3 hari itu ada perbedaan enggak. Jadi sebelum orang lain komplain, dia sudah memprediksi atau mengetahui ya apakah berjamur atau misalkan basi ya. Itu juga untuk standarisasi makanan untuk pengendalian mutunya dari sisi quality control. Berikutnya kita contoh ya, seperti pada gambar ini contohnya dari kalau makanan itu Kang V kan kooperasinya sekarang nyuplai ke hotel. Di hotel itu kita QC dulu sebelum nyampe ke hotel tuh makanan dari UMKM masuk ke koperasi, dari koperasi di QC, quality controlnya di koperasi. Apa yang dicek? Ukuran bentuk yang tidak sama. Nah tadi ketika dia nggak punya standar, nggak menerapkan SOP, ya sudah tuh diproduksi banyak pasti bentuknya berbeda-beda gitu. Nah yang kedua ada rambut pada kue, itu juga bagian dari QC, quality control ya. Untuk sayur UKM yang masih usaha mikro, yang masih kecil, mungkin 2 pegawai ya kan, owner dan karyawannya 1 misalkan. Nah itu yang QC itu harus ownernya atau pimpinannya. Karena apa? Karyawan kadang-kadang suka meloloskan produk-produk yang ada temuan-temuan tadi. Yang penting cepat. Nah kita makanya terapkan QC itu. Yang ketiga kadar kematangan kue. Kalau itu kue, kematangan kuenya terlalu matang tadi karena dia nggak pakai SOP, yang di video kemarin kan V juga sempat menyampaikan ya. Yang ketiga lapis luar kue. Nah seperti klepon tuh suka bocor, nah itu juga kita QC, jangan sampai ke klien atau konsumen kita itu ada basi. Terus yang kelima adanya kotoran pada kue ya. Kalau di craft atau passion contohnya ya, ini ada 5 poin yang Kang V akan sampaikan. Tapi kembali lagi Kang V infokan, jika kebutuhan jasa desain silahkan hubungi Sarira Desain, logo, label kemasan. Kalau kebutuhan untuk perizinan atau ini konsultasi bisnis bisa ke Sarira Consulting ya, nomornya ada di bawah sini. Nah IG-nya juga ada Sarira Consulting, Sarira Desain. Silakan hubungi. Dan kalau ada yang mau traveling open trip Bogor, silakan hubungi Sarira Travel. Yang mau bikin event, mau kerjasama dengan kami, hubungi Sarira Organizer. Lanjut ya, contoh jenis QC Fashion and Craft. 1. Hasil potongan bahan, ukurannya harus sama. 2. Arah benang jahit. 3. Pemeriksaan motif jika menggunakan motif. 4. Periksa warna. Yang 5. Keempat periksa warna. Yang kelima, untuk yang berbahan tembaga atau kawat harus diperiksa dari segi keamanan ya. Tadi terlalu tajam itu juga nggak boleh ya. Jadi kita kualitas harus benar-benar diawasi dari sisi quality control. Mungkin itu saja yang Kang P bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang bermanfaat, bisa dilaksanakan atau dilakukan untuk mempermudah proses produksi dalam pengendalian mutu produk oleh seluruh UKM dimanapun berada. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Bangkit.